Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mega Bagus Rambang di Python Masterclass. Menjawab request dari salah satu subscriber ya. Jadi kali ini saya ingin melanjutkan sedikit materi tentang Pandas. Requestnya adalah bagaimana caranya menggabungkan beberapa tabel ke dalam satu tabel utuh, atau menggabungkan beberapa data frame ke dalam sebuah data frame yang single ya. Jadi langsung saja kita bahas tentang merging, concatenating, dan grouping. Langsung dibuka Jupyter Notebook masing-masing. Ya, seperti biasa kita import Pandas sebagai PD. Kemudian di sini saya ingin membuat 3 data frame ya. Ada 3 tabel, nanti yang satu saya sebut saja dengan 1. Kemudian pd.data frame. Di sini jangan lupa untuk bisa membuat data frame kita gunakan dictionary, terdiri dari keys dan isiannya ya. Keysnya harus berupa string, sebut saja A. Kemudian isinya berupa list dari, sebut saja ini A0, kemudian A1, A2, A3, A4, A5. Oke. Kemudian selanjutnya di bawahnya adalah B ya. Saya copy saja biar cepat. Oke, ini sebut saja B, 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 B ya. Kemudian di bawahnya lagi ada C, oke, ini saya ganti C, 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 C. Ya, ini kita lakukan manual ya. Kemudian jangan lupa ada terakhir adalah D ya. D. Sini saya ganti D, 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 D. Oke. Nah, belum selesai. Kemudian indeksnya ingin saya tentukan ya. Indeksnya adalah jadi nanti yang menjadi baris ya, pengindeks baris yang paling sebelah kiri di tabel adalah angka dari 0 sampai, kita lihat ada, kita punya berapa data ini, ada 5, berarti 0 sampai 5 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita eksekusi ya. Nah, kemudian nanti saya akan membuat data frame 2 dan 3 mirip dengan data frame 1, tapi nanti saya angkanya di sini ya tidak saya mulai dari A5, tapi saya mulai dari A6, A7 dan seterusnya. Kemudian sampai 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 11. Nanti yang data frame 3 mulai dari 12, 13 dan seterusnya ya. Ini saya percepat agar tidak menghabiskan banyak waktu. Oke, ini sekarang kita punya 3 data frame ya. Tadi saya hanya baru menunjukkan 1. Ini saya sudah buat 2 lagi. Jadi kalau kita cek ya, apa itu 1? 1 seperti ini ya. Apa itu 2? 2 seperti ini. Jadi mirip dengan 1, tapi indeksnya kita mulai dari 6 ya, 6, 7 dan seterusnya. Kenapa bisa kita tentukan 6? Karena kita tuliskan di sini indeksnya adalah 6, 7 sampai 11. Oke. Kolomnya adalah A sampai D, A sampai D, tapi isi A-nya adalah mulai dari indeks 6, A6, A7, B-nya juga B6, B7 dan seterusnya. Ya, makanya di sini A6, A7, B6, B7 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah seperti ini ya, mulai dari 12 sampai 17. Nah, sekarang cara menggabungkan 3 data frame ini menjadi satu, yang pertama adalah dengan cara menuliskan concat ya. Jadi kita sebut saja concatenation ya, artinya penggabungan kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi kenapa saya eksekusi nih? Jadi langsung pd.concat ya, kita tab, muncul nggak dia ya, pd concat ya. Kemudian setelah itu masukkanlah data frame yang ingin digabungkan ya, misalnya 1, 2 dan 3. Masukkannya ke dalam sebuah list 1, 2, 3. Oke, lalu langsung dieksekusi. Maka hasilnya seperti ini ya. Dia secara default, jadi kalau ini kita cek shift tab. Oke. Shift tab lagi biar muncul semua. Nah, di sini secara default aksisnya adalah 0 ya, aksesnya adalah 0. Apa itu aksis? Kemarin sudah sempat kita bahas di materi Pandas sebelumnya. 0 itu didasarkan atas indeks ya.
baris. Kalau nanti kita rubah menjadi 1, maka didasarkan atas kesamaan kolom. Oke. Nah, oke, kita berarti ini aksesnya 0. Kenapa bisa seperti ini? Karena memang kita lihat barisnya. Ini yang data frame 1 barisnya antara 0 sampai 5 indeksnya, oke. Ditambah 6 sampai 11, oke. Tambah 12 sampai 17. Artinya secara default 1 sampai 5 ditempatkan dalam sebuah data frame, oke. Kemudian nanti 6, karena 6 ini adalah lanjutan dari 5, maka otomatis ditaruh di bawahnya, oke ya. 6, 7 sampai 11. 3 otomatis taruh di bawahnya karena lanjutan dari 11 dan seterusnya, sehingga dalam panda.concat ini ya, dia cukup menambahkan ke bawah saja. Oke, sekarang apa jadinya kalau ini saya copy dan indeksnya saya tulis menjadi, jadi kalau ini kita cek dulu ya, aksisnya maksudnya, aksisnya saya ganti menjadi 1 ya, maka hasilnya seperti ini ya. Jadi aksis 0 secara default adalah mengindeks pertama berdasarkan indeksnya atau berdasarkan baris ya. Kalau aksis 1 berarti berdasarkan kolom. Oke, kita lihat A1, data frame 1 adalah 1 sampai 5, kolomnya adalah A sampai D. Kemudian kita tambahkan data frame 2. Nah, data frame 2 dengan kita tentukan aksis yang sama dengan 1, maka mengindeks berdasarkan kolom. Dia berusaha memasukkan A, B, C, D juga di sebelah kanannya. Nah, kebetulan karena sama ya, A, B, C, D nya sama dengan nama kolomnya, maksudnya sama dengan nama kolom di data frame 1, dia berusaha masukkan, tapi karena indeksnya berbeda, dia dimulai dari 6 ya. Pertama dia memang memulai dari kolom, tapi karena yang kedua dia berusaha memasukkan berdasarkan indeksnya 6 tidak ada di sini, maka otomatis dia menambahkan 6 ada di sini ya. 6, 7, 8, 9, 10 ada di sini. Sementara untuk yang indeks 0 sampai indeks 5 dia kosong, maka hasilnya seperti ini ya. Jadi dia hanya memiliki dari indeks 6 sampai indeks 11. Begitu pula dengan data frame 3, dia dimulai dari indeks 12 sampai indeks ke 17 ya. Jadi kalau teman-teman merubah aksesnya menjadi 1, hasilnya justru jadi berantakan seperti ini ya. Tapi tenang saja, secara default biasanya yang kita gunakan adalah indeks sama dengan aksis sama dengan 0, asalkan data nama kolomnya adalah sama semua. Oke, selanjutnya saya ingin membuat sebuah data frame ya. Di sini saya ingin mengilustrasikan bagaimana nanti kita bisa menggabungkan beberapa baris atau kolom ya berdasarkan kesamaan ya. Sebut saja namanya bisnis adalah pd.data frame. Dictionary pertama adalah nama perusahaan, list dari apa misalnya Telkom lagi, Pertamina, BRI misalnya, Pertamina lagi, apalagi enaknya, perusahaan lain apa sih, KFC ya, apalagi ya, KFC lagi, udah berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, satu lagi deh, Indosat. Oke. Kemudian ini di bawahnya adalah nama orangnya, karyawan, kolom kedua ini ya, sebut saja namanya Joko, ini asal saja ya, Budi, Susi, Iriana ya, Bambang, Burhanuddin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 2 lagi, Intan, satu lagi Mukiman ya, Mukiman. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah apa enaknya, usia ya, usia saja, list ini berupa integer 44, 5, terserah nih ya, 34 tuh 60,
22, 3, 4, 5, 2 lagi 19 dan 20 ya. Bener nih ya, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 8 ya, satu lagi 17 tahun ya. Kita eksekusi. Materi namanya bisnis. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, perlu diperhatikan di sini ada beberapa kolom yang memiliki nilai yang sama. Jadi ini ada Telkomnya ada 2, KFC-nya ada 2, ya, Pertamina-nya juga ada 2. Nanti idenya adalah kita ingin menggabungkan beberapa isian baris ini sesuai dengan nama kolomnya ya. Jadi kalau ada Telkomnya ada 2, nanti digabung jadi 1 ya. Nah, sekarang kita bisa menggunakan fungsi group by ya. Jadi bisnis, saya gunakan tab group by ya. Kemudian terserah teman-teman ingin mengelompokkan berdasarkan kolom yang mana. Kita di sini ingin mengelompokkan berdasarkan kelompok perusahaan, maka ketikkan perusahaan format string, maka nanti Python akan menunjukkan seperti ini ya. Ini adalah objek yang kita lakukan, hasilnya adalah ini objeknya terletak di posisi memori ini ya. Tentunya kita tidak bisa melihat tabelnya, maka yang bisa kita lakukan adalah setelah melakukan ini adalah menggunakan fungsi-fungsi pandas seperti misalnya sum ya. Maka nanti akan memberikan ringkasan ya, dan ringkasan ini yang muncul hanyalah kolom usia saja. Kenapa kolom karyawan tidak muncul? Karena ini formatnya string. Sementara ini adalah fungsi khusus untuk numerik. Numerik itu untuk integer dan float. Jadi di sini BRI adalah 34. Penjumlahannya data yang ada di BRI karena memang cuma satu, yaitu 34. KFC 19 tambah 20 adalah 39 ya. Telkom 97 adalah penjumlahan 44 tambah 53. Oke. Kemudian kita juga bisa menggunakan misalnya count. Kita ingin tahu berapa jumlah datanya ya. Kebetulan di sini karyawan juga dimasukkan karena count hanya menghitung isi dari kolom yang sama barisnya. Jadi Pertamina ada 2 yang sama, kemudian ada 2 data, maksudnya Telkom juga ada 2 data dan seterusnya. Oke. Kita juga bisa menggunakan min rata-rata ya. Oke. Maka yang muncul juga usia. Misalnya KFC 19 tambah 20 bagi 2 adalah 19,5, maka di sini kita juga lihat minnya adalah 19,5 ya. Kemudian fungsi lain misalnya minnya min ya, minus ya, diurutkan dari yang paling kecil, maka nanti yang di sini yang dimunculkan adalah urutan berdasarkan karyawannya ini ya. Karyawannya ini Iriana ya, Burhanuddin, KFC-nya. Kenapa Burhanuddin yang muncul? Karena di sini berdasarkan alfabet. Di sini dia punya B dan I. Kalau kita gunakan min, maka yang diurutkan mulai dari yang alfabet paling awal. B lebih awal dari E. Begitu pula dengan Budi lebih awal daripada Joko, maka nanti dari Telkom yang muncul adalah Budi ya. Kalau kita ganti menjadi Max, maka berbeda lagi sebaliknya. Ya, seperti ini ya. Nah, perlu diperhatikan saat kita mengurutkan min dan max ya, maka usia secara otomatis sudah diurutkan dari yang paling kecil ya. Ini misalnya kalau min ya, KFC Burhanuddin, kalau namanya Burhanuddin yang paling kecil, alfabet paling awal, tapi age-nya, usianya juga memang sudah 19 yang paling kecil ya. KFC 19, kemudian Telkom nanti yang muncul adalah 44 ya. Nah, kalau di sini max, Telkom yang muncul adalah 53, tapi karyawan yang muncul berdasarkan alfabet. Lalu bagaimana kalau kita hanya ingin menunjukkan yang usia saja misalnya? Maka seperti sempat kemarin kita sudah pernah bahas, gunakan dot notation usia seperti ini, dot min, maka nanti hasilnya adalah seperti ini ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan describe, fungsi describe ya. Sempat kita bahas di bagian inspeksi data. Describe ya, maka nanti kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Oke, kita bisa lihat BRI ya, dan Indosat tidak memiliki standar deviasi karena datanya cuma satu kalau nggak salah ya. BRI dan Indosat cuma satu, jadi tidak mungkin ada standar deviasinya ya. Minusnya berapa, persenternya juga berapa, nilai maksimum juga berapa, ada semua di sini ya. Kalau teman-teman ingin format yang berubah, misalnya saya copy,
kita juga bisa menggunakan transpose ya. Transpose ya. Akan nanti hasilnya dibalik ya. Jadi terserah style teman-teman mau yang seperti apa. Kalau menggunakan transpose, maka ini adalah ringkasan dari numerik. Usia untuk semuanya ya. Perusahaan BRI, Indosat, KOC, Pertamina. Perusahaan biar ada apa aja maksudnya. Count, ada beberapa data di masing-masing pengelompokan ini. Rata-ratanya masing-masing berapa dan seterusnya. Apakah teman-teman suka style seperti ini atau style transpose, itu kembali kepada preferensi masing-masing. Nah, sekarang kita akan beralih ke bentuk data frame yang formatnya mirip dengan SQL ya. Jadi kalau teman-teman sudah familiar dengan SQL database ya, SQL, nanti ada key ya sebagai karakter unik yang akan menjadi penentu posisi, penentu kunci dan lain sebagainya ya. Langsung saja saya berikan ilustrasinya. Jadi misalnya sebut saja 1 adalah PD data frame. Oke, seperti biasa dictionary. Kemudian di sini kita tuliskan key. List adalah K0, K1, K2, K3 ya, sampai K4 misalnya. Kemudian di bawahnya ada misalnya apa ya, one diisi dengan ini angka saja deh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 2, 3, 4, 5. Oh, 5 ya. Kemudian yang keduanya adalah 2 diisi dengan habis 5, 6 ya. 6, 7, 8, 9, 10. Oke, seperti ini. Kita eksekusi. Kemudian saya juga akan membuat satunya lagi, namanya adalah 2. Mirip, tapi bedanya adalah di 1 dan di 2 ya. Jadi ini 3, ini 4 ya. Kemudian ininya bedanya adalah ini sama ya, ini sama. Oke deh, sama aja deh ya. Kita eksekusi dulu, kita cek dulu 1 seperti apa, kemudian 2 seperti apa ya. Nah, di sini perlu diperhatikan kita punya key yang sama ya. Key-nya adalah K0, K1, K2, K3, K4. Ini juga key-nya sama. Maka nanti kita akan belajar bagaimana cara menggabungkan dua data frame ini dengan menggunakan parameter key ya. Seakan-akan kita punya dua database ya. Kita akan menggabungkannya berdasarkan yang unik ini ya. Ini adalah karakter uniknya dan harus unik ya, harus unik. Artinya K0 itu adalah sebuah identasi khusus baris ini ya, dan hanya akan bisa digabungkan dengan dengan key yang sama. Oke. Nah, untuk menggabungkan dua data frame ini dengan ala-ala SQL begitu ya, kita gunakan fungsi merge ya. Jadi satu di sini merge ya. Oke, langsung saja. Misalnya sebut saja baru adalah pd.merge. Oke, kemudian tuliskan data frame yang ingin digabungkan. Tadi adalah 1 dan 2. Oke, kemudian di sini ada beberapa parameter, coba kita cek dulu. Ada how ya, secara default adalah bawaannya adalah inner ya. Apa itu inner? Kita lihat di sini ya. Use intersection of keys from both frames ya. Jadi inner ini adalah secara default mirip dengan SQL, artinya kita gunakan keysnya ya, from both frames ya, from both data frames, dari data frame kedua-duanya ya. Oke, preserve the order of the left keys ya. Jadi langsung saja kita praktekkan saja. Inner sama dengan bukan inner, how maksudnya ya. How sama dengan kita pilih inner ya. Kemudian on sama dengan key ya. Oh, tadi belum sempat dibahas on ya. On-nya secara default adalah none ya. On-nya kita tentukan dulu on, label atau list ya. Jadi di sini kita punya
beberapa nama kolom, ada key 1, 2, dan next 3 dan 4 ya. Kita ingin menggabungkannya berdasarkan kolom key. Mirip dengan group by di materi sebelumnya, tapi kali ini kita menggunakan perintah merge, maka gunakanlah how dan on ya. Ini baru oke, kita cek. Baru ya hasil seperti ini. Jadi key adalah kano sampai K4. Oke, karena 1, 2 di data frame dengan nama 1 ini ada 1 dan 2, maka otomatis yang K0-nya akan digabungkan dengan K0 di milik data frame yang kedua. Jadi 1, 2, 3, 4, 1, 6, 1, 6 ya. Bisa paham ya logikanya ya. Begitu pula dengan K4, hanya tinggal digabungkan saja. Nah, bagi teman-teman yang bingung, ini ada sebuah situs bagus ini ya. Ini ada diven.com ya. Ini bisa dilihat di sini ya. Atau ketikkan saja ini judulnya di Google, nanti akan muncul. Cari websitenya. Nah, ini ada penjelasan inner dan outer ya. Jadi inner tadi sempat kita bahas, kalau kita punya dua data frame, maka kalau key-nya matching, dia hanya akan menggabungkan yang memang key-nya betul-betul matching. Oke, ini tadi sudah kita bahas ya. Ini inner. Sekarang kita akan bahas outer ya. Ini ada gambarnya bagus ini ya. Jadi outer di sini disebutkan bahwa outer itu adalah memasukkan inner ya. Inner dimasukkan, oke, include what an inner join would return, tapi juga memasukkan baris yang lain yang tidak matching ya. Oke, jadi kalau tadi kan kita cuman ambil tengahnya. Nah, kalau outer tengahnya plus, terserah kita mau plus left, artinya data frame pertama. Left itu maksudnya data frame pertama ya. Yang tengah tadi irisannya ditambahkan dengan data frame pertama. Ya, kita sebut dengan left outer. Oke. Atau kalau right outer artinya irisan yang tengah tadi plus data frame yang kedua. Oke, itu adalah right outer ya. Atau full outer ya, adalah gabungan total. Artinya yang tengah ini plus data frame pertama yang tidak masuk irisan dan data frame kedua yang tidak masuk irisan ya. Sekali lagi, left yang dimaksud adalah data frame pertama, right adalah data frame kedua. Langsung saja saya tunjukkan prakteknya ya. Oke, jadi di sini saya punya data frame baru ya. Tidak perlu panik ya, ini hanya ada tambahan key saja di sini. Jadi kalau tadi kita belajar key-nya cuma satu ya, key-nya cuma satu, sekarang key-nya ada dua. Oke, key-nya ada dua. Artinya ini biar langsung di sini aja deh, biar kelihatan apa yang dimaksud ya. Oke. Nah, artinya baris ke-0 ini A0 dan B0 itu punya kunci K0 dan K0. Artinya dia hanya akan matching kalau kuncinya sama. Key yang satu adalah K0, key yang kedua adalah K0 ya. Artinya A0 B0 matching dengan C0 D0. Itu maksudnya ya. Kemudian yang baris kedua misalnya, key pertama K0, key kedua K1, ada nggak yang K0 K1? K0 K1, K0 K1, K0. Jadi ini nggak ada pasangannya ya. Coba kita lihat yang ini. K1 K0 ada nggak yang sama K1 dan K0? K1 K0 ada dua ya, C1 D1 dan C2 D2. Oke. Sekarang coba kita lihat ini K2 K1 tidak ada pasangannya. Ini juga K2 K0, K2 K0 juga tidak ada pasangan. Ya, jadi itu yang dimaksud ya. Sekarang kita coba gabungkan dengan cara merge. Oke, sekarang kita gabungkan ya. Jadi misalnya baru 2. Baru 2 ya. Sama dengan pd.merge. Tulis data frame pertama atau tadi di website tadi disebut dengan left ya. 1, right-nya 2, oke. Kemudian tulis how ya. Teman-teman mau yang mana kali ini sekarang ya? Coba kita cek dulu. Kita mau misalnya kan ada 4 nih ya. Left itu yang dimaksud adalah left outer ya. Jadi left outer tadi adalah irisan plus yang data frame pertama dimasukkan. Oke, kita coba kali ini left ya. Left, kemudian tuliskanlah on berdasarkan key 1 dan key 2. Oke, kemudian kita eksekusi, kita cek baru 2 ya. Oke, jadi ini tadi yang irisannya adalah mana irisannya ya?
irisannya K0 K0 pasangannya adalah yang ini A0 B0, pasangannya adalah C0 D0. Oke, K0 K0 A0 B0 C0 D0. Oke, ini irisannya. Kemudian left artinya data frame pertama harus selalu dimasukkan. Data frame pertama adalah A dan B. K0 K1 ini kan tidak ada pasangannya ya, K0 K1 ya. Maka A1 B1 akan masuk di sini. A1 B1 masuk, tidak ada pasangannya, tulis none. Kemudian K1 K0 K1K0 ada banyak ya, ada A2B2, C1D1, C2D2, masukkan di sini. A2B2 C1D1, A2B2 C2D2. Oke. Kemudian ini K2K1 tidak ada pasangannya, A3P3 dimasukkan ya, atau dimasukkan karena dia kita milih left, sementara yang kalau ini misalnya tadi ya, mana tadi ya, K2 K0 di data frame yang right, yang kedua ini kan tidak ada pasangannya, tidak dimasukkan ke sini karena tadi kita milihnya left, hanya memprioritaskan irisan dan data frame pertama. Sekarang kita coba pilih right ya. Oke, baru 2, kita cek lagi. Nah, berbeda dengan ini ya, yang pasti irisannya dimasukkan, ini dimasukkan, ini juga dimasukkan. Sekarang yang dimasukkan adalah yang ini ya. Kita bisa lihat di sini yang none adalah yang data frame pertama, yang left, sementara yang right dimasukkan. Oke. K2 K0 ya, K2 K0 ini tidak ada pasangannya, K2 K0 C3D3 dimasukkan ke dalam data frame baru. Oke. Sekarang kita coba outer. Outer artinya memasukkan semuanya, irisan plus data frame left dan data frame right ya. Kita cek, baru 2. Oke, semua dimasukkan ya. Ini yang hasil left tadi, ini juga hasil left, ini hasil right ya. Nah, jadi itu tadi ya, saya rasa cukup simple ya. Jadi kalau ada banyak keys, entah nanti mau 1, 2, 10 keys misalnya, kemudian data frame yang kedua ada 5 keys, ya terserah teman-teman ya. Teman-teman bisa menentukan mau inner, mau outer, mau left, mau right ya. Cuman secara default biasanya yang sering dipakai adalah inner. Oke. Oke, sekarang saya sudah membuat 2 data frame ya. Kali ini kasusnya agak sedikit berbeda. Jadi kalau tadi kita punya keys sebagai sebuah kolom dan kita ingin menggunakan keys ini sebagai irisannya begitu ya. Nah, kali ini keysnya bukan di kolom tapi berupa apa istilahnya indeksnya ya. Jadi kalau ini saya cek Bapak ya, jadi namanya Bapak dan Ibu ya. Oke. Jadi keysnya bukan di kolom tapi justru di indeksnya. Lalu bagaimana caranya? Kalau seperti ini, maka kita bisa gunakan perintah join ya. Jadi kita gunakan join. Caranya adalah ya, jadi saya tulis saja dulu di sini. Yang kita gunakan adalah join. Oke. Nah, yang kita lakukan adalah cukup tuliskan nama data frame-nya ya, jadi Bapak ya. Kemudian dot join, kita gunakan join method. Nah, ingin di join dengan siapa dia? Jadi Bapak di join dengan Ibu ya. Ibu, kemudian eksekusi ya. Maka nanti ini secara default, tadi lupa saya jelaskan parameternya ya. Secara default how itu adalah left ya. Apa itu left? Tadi kita sudah belajar bersama left yang dimaksud dengan left outer ya. Jadi kalau ini kita lakukan, maka yang sama akan digabungkan. K0 ternyata A dan B ada K0, maka A0 B0 C0 D0 satu baris, A0 B0 C0 D0. K1 karena Bapak hanya memiliki K1, Ibu tidak memiliki K1, maka Bapak K1 masuk ya, karena left ya. A1 B1 ini tidak masuk. Kemudian K2 karena Bapak dan Ibu punya K2, maka A2 B2 C2 D2 jadi satu baris. Oke, gampang ya. Nah, sekarang bagaimana jika kita gunakan how-nya yang lain ya? Sama kayak tadi sebenarnya, ini sama persis ya. How-nya kita gunakan inner sekarang ya. How-nya inner. Oke, maka yang digabungkan hanyalah yang betul-betul ada irisannya. Yang ada irisannya adalah K0 dan K2. Oke, jadi A0 B0 C0 D0, A2 B2 C2 D2 ya. Oke ya, jadi intinya sama ya.
Jadi di sini saya harap teman-teman sudah mendapatkan pondasi ya, dan tentunya menjawab request dari subscriber bagaimana caranya menggabungkan beberapa data frame menjadi sebuah satu kesatuan ya, baik itu menggunakan style SQL atau menggunakan style data frame pandas pada umumnya ya. Saya harap bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya di bagian kanan bawah. Tetap semangat belajar Python bersama saya untuk menjadi mahir di bidang AI, kecerdasan buatan, dan data science. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.